guys, welcome back to my YouTube channel. Membahas teman-teman tentang alasan kenapa kalian tuh pelihara kucing. Jadi kapan hari itu aku tuh membahas di community, nanya ke teman-teman alasan apa yang membuat kalian tuh pelihara kucing. Tapi daripada aku ngebacain banyak banget gitu ya, dan nanti durasinya juga jadi lama, aku akan kasih ke kalian cuplikan-cuplikannya di sini supaya membantu kalian juga kalau misalkan kalian itu belum pernah pelihara kucing dan manfaat-manfaatnya. Kemudian juga hal-hal yang membuat kalian itu bisa jadi referensi untuk memelihara kucing. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty makeup dan juga kucing, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa follow aku di TikTok Kucing Batak Official dan juga di Instagram aku di Makeup by Nita. Jangan lupa dukung aku terus supaya aku makin semangat bikin video review yang kalian nanti-nantikan. By the way guys, di TikTok Kucing Batak Official, kamu akan mendapatkan banyak review-review aku secara resume, secara singkat, dan pastinya bermanfaat. Kalian yang pengen info-info yang menarik tentang kucing, bisa follow aku di Kucing Batak Official. Dan juga aku punya TikTok di Muahid Surabaya, dimana aku sering banget nge-review palet-palet eyeshadow yang juga kalian suka, dan juga nge-review produk-produk skincare yang lagi hype saat ini. So jangan lupa kalau kamu punya TikTok, follow aku di Kucing Batak Official dan juga Muahid Surabaya. Aku punya Instagram baru yaitu Nita Review, dimana di situ kalian akan ngedapetin resume review-review aku yang ada di YouTube dari platform Instagram. Buat kalian yang nggak terlalu pengen ngeliat YouTube yang panjang, kalian bisa baca resumenya dari Instagram caption. Caranya kalau kalian pengen tahu aku udah nge-review apa, itu kalian pakai hashtag kucing batak produk atau Nita review produk. Jadi contohnya kalau misalkan kalian pengen tahu review aku tentang Proplan Kitten, kalian cari hashtag kucing batak Proplan Kitten atau Nita review Proplan Kitten. Oke, thank you for watching dan jangan lupa dukung aku terus ya. See you. So, let's check it out. Guys, kalau aku mau cerita nih ya, aku sendiri itu kenapa aku pelihara kucing. Jadi aku pelihara kucing itu jauh-jauh sebelum waktunya corona. Waktu itu aku ingat banget 13 Agustus 2019. Sebenarnya aku tuh udah banyak pelihara kucing sebelumnya, tapi kucing outdoor gitu loh, yang mana dia tuh suka keluar masuk rumah, kemudian hamil, kemudian masuk lagi ke rumah, kemudian melahirkan di rumah, tahu-tahu melahirkannya di lemari. Jadi banyak banget sebenarnya kalau ngomongin pengalaman aku tentang kucing. Bahkan ketika aku merantau di kota Balikpapan, di Makassar dan lain-lain, aku tuh sudah dari dulu menerapkan street feeding sebelum ada namanya street feeding gitu ya. Sebelum kayak sekarang digadang-gadangkan namanya street feeding. Itu dulu aku nggak tahu namanya apa. Cuman yang pasti aku selalu bawa dry food gitu kan. Dan dulu aku pakai dry food itu selalu mereknya Bolt. Itu sebelum aku tahu tentang komposisi makanan. But karena kita lagi ngomongin Bolt ya, kita lagi ngomongin kenapa pelihara kucing. Nah, kalau si Unyil itu ketika aku pertama kali ketemu sama Unyil itu mereka tuh punya sebuah cerita tersendiri gitu loh. Jadi kalau dibilang rasa sayangku terhadap kucing yang pertama dan kucing kedua itu memang sangat-sangat gede karena mereka punya histori yang luar biasa unik. Jadi dulu tuh aku nggak boleh pelihara kucing, yang bener-bener pelihara kucing banget. Nah, ketika aku kecil itu kenapa aku bisa pelihara kucing keluar masuk rumah? Karena kebetulan bapakku itu kuliah di luar negeri.
Dan ketika lulus kuliah ke luar negeri, itu beliau kuliah lagi di luar kota. Jadi papaku tuh sangat orang yang menjunjung tinggi pendidikan ya. Jadi jarang ada di rumah, sehingga aku tuh bisa pelihara keluar masuk kucing. Tapi tetap aku nggak boleh pelihara kucing yang benar-benar pelihara dia ada di rumah. Padahal sejak dulu aku tuh sering banget di rumah dan selalu sangat membantu gitu, karena orang tua aku semuanya bekerja. Aku juga nggak punya saudara saat itu karena aku waktu itu masih jadi anak tunggal. So akhirnya intinya adalah aku itu tidak pernah pelihara kucing yang benar-benar kucingnya itu indoor. Nah ini beda ketika si Unyil. Jadi 13 Agustus itu adalah ulang tahun papaku. Dan pada saat itu tiba-tiba ada kucing oranye di depan rumah. Dan dia itu di selokan, dia tuh mau jatuh ke selokan. Kemudian aku ambil gitu ya, aku suruh orang nangkep gitu kan. Sampai akhirnya si Unyil tuh waktu pertama kali datang tuh kayak dia tuh meronta-ronta waktu dipegang sama orang. Waktu itu usianya itu 3 bulan. Jadi aku langsung bawa dia ke dokter. Kebetulan dekat rumah aku tuh ada dokter gitu ya, dokter hewan. Tapi sebelumnya aku kayak udah take a permission gitu loh sama papaku bahwa Pah, ini kayaknya kucing ini tuh dihadiahin buat papa untuk ulang tahun papa deh. Jadi, nah aku berkata begitu tuh bukan sok-sok ini ya, sok-sok mellow ya, bukan. Karena memang ketika aku ngeliat tuh kayak ada something gitu loh, kayak ada something yang aku tuh nggak bisa ngomongin ini tuh apa gitu. Dan anehnya papaku tuh percaya dengan kata-kataku gitu loh. Jadi aku tuh dalam kondisi tidak ngobus, tapi kok papaku tuh percaya sama kata-kataku. Padahal kalau dipikir-pikir mungkin aku tuh bisa aja ngobus gitu, mungkin aku tuh bisa aja cuman sekedar smart talking aja gitu. Kayak segala hal tuh terjadi tidak make sense gitu. Dan akhirnya si Unyil itu di rumah gitu ya. 2 hari Unyil di rumah, itu keluarga tuh suka banget. Papaku yang biasanya anti sama kucing, yang biasanya kalau ada kucing tuh dia gini-gini gitu kan, karena kayak alergi gitu ya. Nah pada saat ada Unyil itu, bahkan Unyil tuh tidur di kamarnya papaku. Bahkan Unyil tuh bener-bener yang tidur tuh di pelukannya papaku. Jadi itu tuh aneh banget, karena papaku itu termasuk orang yang sangat alergi kucing, bahkan cenderung agak rude ya sama kucing ya. Dan pada hari kedua, tiba-tiba ketika papaku lagi sholat di masjid, itu ada si Unyil. Unyil itu ngintip dari pot bunga subuh-subuh jam 5 pagi itu. Jam 5 pagi di Surabaya itu jam setengah 5 pagi di Surabaya itu masih kayak ini ya, masih agak gelap-gelap kayak maghrib gitu, kayak agak-agak mau maghrib gitu kan. Jadi kayak langitnya itu masih ungu-ungu biru gitu kan. Nah ini si Unyil itu ada di antara pot-pot bunga yang ada di masjid gitu loh. Dan si papaku tuh kayak, loh itu kok kayak Unyil ya, kok persis kayak Unyil, apa jangan-jangan Unyil kabur. Langsung ditangkap lah sama aku gitu kan. Nah begitu ditangkap itu si Unyil tuh lucu banget waktu itu. Jadi dia tuh kayak kebingungan, tapi dia tuh ngeong. Jadi beda sama si Unyil. Unyil ketika ditangkap itu kan dia meronta-ronta kayak ketakutan. Tapi kalau si Unyil ketika ditangkap dia tuh kotor banget. Dan ketika ditangkap itu dia malah kayak mingle gitu loh ke kita, malah kayak kadal gitu loh ke kita. Jadi kayak malah lucu, gitu, kayak lebih lucu daripada si Unyil gitu loh, lebih tidak barbar. Singkat cerita, mereka berdua kenalan, si Unyil sama Unyil. Jadi aku kasih mereka nama itu karena waktu itu masih ngawur ya namanya ya. Jadi tidak niat memberi nama kucing. Sampai akhirnya mereka berdua jadi kayak sekarang. Nah itu adalah cerita aku singkat tentang bagaimana cerita aku memelihara kucing. Jadi intinya memang ada hal-hal yang tidak bisa aku gambarkan, tapi itu tuh memberi kedamaian buat diri kita. Padahal waktu itu juga ayahku itu tidak berencana untuk pelihara kucing. Aku sebenarnya udah berencana, aku tuh mau beli. Sebelum aku punya Unyil tuh aku mau beli kucing. Tapi sama papaku gak boleh. Bahkan bapakku tuh ngancem kalau misalkan aku beli kucing, itu kucingnya akan dibuang. Dan waktu itu aku tuh udah nyari kucing di namanya Yoga Pet Shop. Aku tuh pengen cari kucing yang warnanya putih. Bahkan aku udah jalan-jalan ke PTC, udah nemuin kucing harga 900.000 dan dia warnanya putih gitu ya. Kucing-kucing medium lah, kucing-kucing medium Persia gitu. Dan aku diancam nggak boleh pelihara, kalau pelihara akan dibuang. Tapi ketika punya Unyil nggak dibuang. Jadi itu tuh jadi udah deh, kayak ini tuh hal-hal yang nggak bisa diutarakan, nggak ada logikanya, nggak masuk akal. Tapi memang ada sesuatu gitu kenapa harus pelihara Unyil gitu.
kayak dia tuh emang benar-benar dikirim untuk kami, untuk memberikan sebuah kedamaian, untuk memberikan sebuah ketenangan hati. Dan di sini juga aku minta banget buat teman-teman subscriber aku, tolong didoakan supaya kucing-kucing aku yang dulunya cuma 2, sekarang 6 itu sehat-sehat selalu, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Semoga mereka tuh bisa tumbuh sehat sampai tua, sampai usia 20 tahun. Aku pengen banget mereka tuh usianya kayak kucing-kucing luar negeri gitu ya, 20 tahun. Semoga amin amin ya rabbal alamin. Dan aku doain juga buat teman-teman semua yang punya kucing, semoga kucingnya sehat-sehat selalu, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya, supaya kucingnya juga tidak kesakitan. Kalian yang memelihara juga tidak kehabisan dana untuk memelihara kucing kalian. Dan semoga kucing kita itu selalu bahagia sama kita, karena nantinya kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Oke, kalau gitu semoga cerita ini membantu dan cerita teman-teman yang lain membantu. Thank you for watching. Bye bye.